Hai guys, kita bersama Bang Boy. Bang Boy mau terima kasih kepada Catatan Demokrasi yang mengangkat isu tentang Nikita versus jaksa, Nikita juga versus hakim. Berarti ini saatnya akan terus dikawal kasus ini oleh netizen. Ini menarik banget sampai akhir itu terjadi pemukulan guys, ya. Sampai Sunan Kalijaga melaporkan orang yang memukul dia. Nah, dari awal Bang Boy akan bahas, Bang Boy akan react supaya dudukan permasalahannya jelas di mata kita semua. Langsung aja, ini dia reaction. Sebenarnya apa yang terjadi di PN Jakarta Selatan? Anda berdiri, saling tunjuk dengan jaksa, apakah memang betul jaksa interupsi dan Anda tidak terima? Sampai klien Anda juga bersuara. Selamat malam dan terima kasih. Sebetulnya kalau yang Anda putar tadi itu selesai sidang, itu tidak ada dalam proses persidangan. Itu kan proses persidangan sudah selesai dan Nikita lagi rame dengan jaksa pada saat dia akan dipakaikan rompi. Nah, di saat itu saya memang tidak ada di ruangan sidang karena saya ada di musola. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan persoalan persidangan. Persidangan sudah selesai. Supaya semuanya clear bahwa itu adalah terjadi ketegangan antara jaksa yang memaksa untuk memakaikan Nikita dengan rompi tahanan. Oke, itu cuplikan yang berbeda lagi ya Bang Fahmi ya? Ya, jadi ketika Anda bertanya kepada saksi, Bang? Ada frame-frame yang berbeda. Kalau yang Anda perlihatkan Bentar ya, supaya kalian paham. Inilah cerdasnya Bang Fahmi, supaya Nikita itu jangan di-framing ke arah contempt of court, ya. Menciderai pengadilan, jangan sampai arahnya ke sana. Itu selesai persidangan. Lanjut Bang Fahmi. Yang terjadi perdebatan itu sudah selesai persidangan. Yes. Jadi nggak ada kaitannya dengan proses persidangan. Ini setelah persidangan. Tapi ketika Anda bertanya dengan saksi Samira, Doktif, Itu persoalan beda lagi. Kalau itu memang kami yang protes kepada jaksa. Saya bilang kalau Anda bertanya jawaban daripada saksi yang Anda hadirkan tidak cocok dengan Anda punya keinginan, ya jangan salahkan saksinya, jangan Anda potong-potong saksi tersebut. Karena saksi tersebut adalah saksi fakta yang akan menjelaskan kebenaran dalam proses persidangan. Jadi tolong apa yang disampaikan oleh saksi jangan dipotong. Persoalannya seperti itu, Bang. itu yang menjadi penyulut awal ya Bang Itulah Ismail ya? yang kita keberatan. Karena pada saat saksi Samira atau Doktif menjelaskan sesuatu langsung di-cut, cukup. Saya keberatan, jangan dicukupkan. Karena ini adalah fakta persidangan dan harus dikeluarkan semua fakta-faktanya di dalam proses persidangan. Dan pada saat itu ada majelis hakim yang memimpin dan tidak keberatan majelis hakim. Karena masih dalam persoalan terjadinya perdebatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya, pada saat itu kami protes, tolong saksi ini jangan dibatasi kalau ingin mengungkap kebenaran. Kalau saksi ini tidak cocok dengan apa yang Anda inginkan jawabannya, Anda yang salah karena ini saksi Anda bukan saksi kami. Ini adalah saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kalau saksi ini bertentangan dan melawan Anda, jangan salahkan kami. Itu persoalannya di sana sehingga terjadi ketegangan antara saya sama JPU dan sama Nikita Mirzani. Menurut Anda itu hal yang wajar Bang dalam persidangan? Wajar, karena kami pada saat kami protes ada majelis hakim, kami langsung cut saja. Saya keberatan kalau saksi yang Anda ajukan jawabannya tidak sesuai dengan selera Anda putus, Anda cut. Itu saya tidak sependapat. Bagi saya saksi fakta itu harus mengungkap kebenaran. Apa yang dia tahu jelaskan di dalam proses persidangan ini. Kalau itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan selera Anda, jangan salahkan kami. Itu adalah saksi yang Anda ajukan. Bang Ayar sambil gabung juga. Ajukan. Bang Ayar langsung gabung aja. Ada satu narasumber lagi Pak. Mohon maaf saya potong sebentar Bang Fahmi. Tapi kalau frame-nya saya gabungkan Bang, banyak cuplikan-cuplikan dari klien Anda mungkin menunjukkan sebagai bentuk kemarahan, kegelisahan dalam persidangan. Harus bisa dipilah-pilah supaya kita tidak tersesat semua. Yes. Jadi seperti ini. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan persidangan. Ini usai sidang dengan persidangan. Ini sebuah cuplikan setelah sidang selesai berarti. Ini sudah sidang selesai. Nikita tidak mau kembali ke tahanan karena Nikita protes. Karena bagi Nikita saya ingin
rekaman itu diputar. Yang bawa flash di situ, Bang. Yang flash disk. Itu yang tidak Ini di sudah sini. selesai sidang dan situ ada tim saya dan saya ada di masjid. Saat itu kan saya ditelepon sama Nikita. Sebentar Nik, saya sholat aja dulu, santai aja nggak apa-apa. Karena sidang sudah selesai. Jadi ini sidang sudah selesai, nggak ada kaitannya dengan persidangan. Yang ada kaitannya dengan persidangan itu pada saat saya debat dengan jaksa, dengan saya memegang mic dan samping saya ada Nikita Mirzani. Kalau soal Nikitanya langsung nyerobot mic Anda, langsung bilang, "Lu diem." Iya, itu terkait dengan jaksa yang memotong saksi Samira. Jadi saksi itu adalah saksi doktif namanya. Doktif itu Samira. Pada saat doktif menyampaikan tentang fakta-fakta persidangan, ada sebuah produk daripada pelapor yang overclaim, overpress dan sebagainya, tapi jawaban daripada saksi tidak menguntungkan jaksa penuntut umum, diputus di tengah jalan dan cukup. Ini nggak benar dong, nggak fair dong, karena ini saksi fakta. Artinya dia yang mengetahui, dia yang melakukan review, dia yang membawa produk-produk tersebut ke laboratorium, dia punya hak untuk menjelaskan kebenaran kepada masyarakat. Tolong jangan dipotong-potong. Itu persoalannya. Di situ terjadi ketegangan, saya bilang sama saksi, Anda jangan takut, bongkar semuanya di ruangan sidang ini. Terus Nikita juga ambil mic, Anda jangan takut dok, bongkar semuanya dok di dalam persidangan. Disitulah muncul persoalan-persoalan overclaim, overpress, sampai adanya keinginan untuk memberikan uang 20 miliar kepada saksi Samira oleh pelapor itu sendiri. Ini terlalu banyak potongan yang viral, Bapak Ibu, yang FYP kalau di TikTok, di IG ya banyak banget yang viral. Kita coba tampilkan cuplikannya. Kalau yang ini? Yang ini persidangan, sebentar dulu. Yang kalau ini pegang mic dan ini ada saya di samping, ini pasti persidangan. Oke. Tapi kalau dia ada pakai rompi, itu sudah selesai sidang. Oke. Ini Kalau ini sudah selesai sidang ini. sudah selesai sidang. Di sini Meskipun saya masih dalam ruang ya, bahwa, Bang, ya. ada orang yang lagi ngonten di sini. Oke. Salah satu penggemar Nikita Mirzani, salah satunya kayak ini. JPU maksudnya. Ya, karena tiba-tiba dia merekam, dia merekam sendiri. Ini sudah selesai sidang. Sudah selesai sidang. Jadi supaya semua clear, jangan masyarakat tersesat. Kalau ini silakan dia merekam, tapi bagi saya itu tidak etis. Ya, karena ini kan selesai sidang, dia rekam, mungkin dia penggemar ini kan. Ini mungkin dia penggemar. Bisa saja dia lagi jadi penggemar daripada Nikita Mirzani, tiba-tiba dia direkam. Tapi sampai terucap ada kata berat badan, Bang? Itu urusan lain. Urusan Itu lain lagi? beda lagi manusianya. Oke, beda lagi manusia. Beda lagi manusianya. Semua ditumpahkan di dalam persidangan itu, Bang ya? Itu dalam persidangan. Begitu dia keberatan, dia bilang, memang berat Anda punya berat badan keberatan. Dia kan keberatan. Nikita bilang berat Anda memang keberatan. Itu spontan kita saja. Dan itu proses sidang dan itu ada majelis hakim kok. Semuanya masih dalam koridor persidangan, masih di bawah kendali dan pimpinan ketua majelis hakim pada saat itu. Nah, ini ada sekian orang, di situ adalah ibu yang kalau tidak salah yang tengah ini yang dibilang berat badannya keberatan. Boleh. Kita ke Bang Julianus dulu, Bang. Lihat jalannya persidangan. Nah. Abang juga selalu hadir dalam persidangan, melihat dinamika yang terjadi, ketegangan itu muncul. Baik, selamat malam ya, Bang Andromeda dan para senior sekalian. Ini perdana saya muncul lah di acara ini. Saya coba ikuti pola pikir Bang Fahmi ya, bahwa dengan adanya dua peristiwa, Bang ya. Pertama, setelah selesai persidangan. Kemudian di dalam persidangan. Nah, kalau kita misalkan berbicara setelah selesai persidangan, itu kan domainnya dari jaksa. Nah, seharusnya terdakwa Nikita Mirzani harus ikut dan patuh terhadap jaksa penuntut umum dan tidak melakukan perlawanan terhadap apa yang menjadi instruksi dari wakah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat peristiwanya bahwa majelis hakim sudah menutup ya persidangan. Setengah jam saya anggap itu ya durasi waktunya, tetapi terdakwa Nikita Mirzani tidak ingin dibawa kembali ke tahanan. Nah, artinya ketika selesai persidangan itu adalah merupakan domain dari jaksa. Itu harus tegas saya sampaikan. Nah, yang kedua, berbicara di dalam soal persidangan. Nah, saya bisa katakan ini adalah content of court. Dasarnya, Bang? Pertama adalah menghina. Kemudian terakhir persidangan yang diskor oleh majelis hakim itu kan adalah upaya-upaya dari terdakwa Nikita Mirzani sehingga majelis hakim mengambil penetapan keputusan untuk skor persidangan.
Seperti itu. Nah, kalau kemudian tadi Bang Fahmi mengatakan bahwa Doktif itu sebagai saksi dihentikan oleh jaksa dan kemudian Bang Fahmi keberatan terhadap perbuatan jaksa, saya pikir begini, penuntut umum itu kan sebenarnya kan menguatkan dakwaannya, Bang. Itu pertama. Nah, yang kedua, ketika Bang Fahmi berbicara soal tadi soal overprice dan overclaim, itu kan di luar dari surat dakwaan. Tetapi pada saat penuntut umum, ya, saya katakan penuntut umum, bukan jaksa penuntut umum, ya, penuntut umum kemudian ingin mendalami digital forensik yang dibacakan, lalu kemudian saksi Samira lari kepada persoalan lain, penuntut umum harus membatasi itu. Kenapa? Yang harus dikuatkan oleh penuntut umum adalah berdasarkan digital forensik, bukan tentang soal produk-produk yang sebenarnya bukan dari laporan kami. Itu harus dipahami gitu. Fakta-fakta kejadiannya jelas. Itu ada dari digital forensik dan dibacakan oleh penuntut umum. Penuntut umum kan menguatkan dakwaannya, bukan ingin mendengarkan tentang produk-produk. Itu kan bukan persidangan menjual produk, ya. Itu persidangan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum. Saya pikir gitu, Bang, Tolol banget sih pengacaranya. Tapi biar Bung Fahmi dulu yang ngomong. komentar dulu. Supaya tidak tersesat. Yes. Ya, supaya tidak tersesat. Di dalam dakwaan itu memang ada kaitannya dengan skincare. Ya, dan di dalam dakwaan, ya kalau mungkin dia nggak pernah baca, saya kasih nanti dakwaannya terkait dengan skincare. Kalau berbicara skincare berarti ada overprice, overclaim, dan yang tahu semuanya itu adalah Doktif. Doktif adalah namanya ada di dalam dakwaan, sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menjelaskan persoalan tersebut karena dia yang mereview, dia yang mengajukan ke laboratorium, dia yang mendapatkan data, sehingga dia mempunyai kepentingan untuk menjelaskan. Kalau dikatakan terjadi contempt of court, harus banyak belajar lagi supaya paham tentang contempt of court, biar Prof nanti yang menjelaskan. Karena di dalam proses pemeriksaan itu dibawa kendali majelis hakim. Majelis hakim tidak ada masalah, kita debat. Karena debat kita adalah debat hukum, di mana seseorang keberatan pada saat fakta-fakta persidangan diungkap tapi dipotong. Soal ini tidak cocok dengan Anda punya selera, Anda punya pertanyaan, dijawab tidak cocok dengan selera Anda bikin kesimpulan. Ini bukan saksi kami, ini adalah saksi Anda. Seperti itulah persoalannya. Jadi Soal domain, Bang. Soal satu lagi domain setelah persidangan, domainnya jaksa tadi. beda. Jadi gini, soal domain jaksa itu bukan urusan dia. Kalau Nikita sekarang sementara dia lagi duduk santai, dia tidak mau, kenapa harus dipaksa-paksa seperti itu? Ini kan bukan teroris, bukan pembunuh. Dia santai-santai aja, memang Nikita akan lari. Nikita itu terkenal. Nikita tidak mungkin akan lari kemana-mana. Dia istirahat sebentar di meja itu, kan masalahnya di mana? Kalau harus dipaksa, harus dipakaikan rompi segala macam, seperti Nikita ini adalah tahanan teroris, itu kan juga nggak masuk akal. Manusia itu juga harus punya adab, punya etika, punya moral, punya kemanusiaan. Ini seorang ibu dipaksa harus pakai rompi, dan itu nggak benar. Kalau dia memasangkan rompi itu di luar pintu, itu ada pintu, belakang Anda ada pintu, di luar pintu itu benar yang dilakukan oleh jaksa. Tapi kalau masih dalam ruangan sidang ini, apa yang dilakukan oleh jaksa itu adalah tidak benar, karena itu adalah ruangan steril. Itu harus dipertegaskan. Baik, saya coba luruskan ini, Bang, ya. Pada prinsipnya bahwa tentang Dr. Samira itu ditempatkan dalam saksi itu adalah saksi fakta. Tetapi kemudian kalau Bang Fahmi berbicara soal overprice dan kemudian overclaim, itu kan kita berbicara soal saksi ahli. Abang sambil lihat Bang Fahminya boleh, Bang? Ya. Jangan saya aja yang dilihatin, Bang. Jadi pada prinsipnya begini, saya meluruskan Bang Fahmi. Di dalam Perpres 80 tahun 2017 di pasal 36 dan sampai 40, Badan POM RI itu berhak untuk meng-SK-kan kelompok ahli. Kalau kemudian Bang Fahmi nanti ingin menghadirkan Dr. Samira sebagai saksi ahli, mintakan dulu ke Badan POM sebagai SK saksi ahli. Gunakan mic boleh, Bang? Sebentar. Nah, artinya jaksa penuntut umum, penuntut umum itu menghadirkan Dr. Samira sebagai saksi fakta, bukan sebagai saksi ahli. Itu yang harus saya luruskan.
Nah, kalau kemudian berbicara overclaim, itu bukan domainnya dari saksi fakta, tetapi ada ahli yang harus meluruskan itu. Nah, kemudian berbicara soal terdakwa Nikita Mirzani tadi abang sampaikan, ya dia kan seorang ibu. Nggak akan lari bang. Dia nggak akan lari. Bang, saya mau sampaikan begini, ada azas hukum ya, equality before the law. Kalau semua terdakwa meminta hal seperti itu, bisa bahaya bang persidangan kita. Jadi jangan kemudian memposisikan seorang terdakwa Nikita Mirzani karena dia public figure harus mempunyai kekhususan terhadap ini. Tidak, ya tidak. Semua harus sama di mata hukum. Ketika setelah selesai persidangan, maka ingat bang, ya berarti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 29 selesai, putusan hakim. Di situ berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang jaksanya gitu. Domain jaksa harus berperan di situ. Jangan kita melawan konstitusi kemudian membungkus ini sebagai penegakan hukum. Sampai demikian bang. Kayaknya rekan saya ini tidak bisa membedakan apa yang saya katakan. Itu dalam ruangan sidang. Artinya kalau ruangan sidang itu ruangan steril. Jaksa tidak boleh seperti itu. Kalau pintunya sudah dibuka, itu ada pintu tuh. Silakan setelah pintu itu menjadi kewenangan jaksa. Itu masih ruangan steril. Prof bisa menjelaskan. Kalau ruangan steril tidak ada satupun manusia boleh memborgol, memasangkan apapun tidak boleh dalam ruangan steril. Itu yang harus dibedakan. Kalau tidak bisa membedakan mana ruangan steril, mana ruangan yang tidak steril, itu ruangan steril. Ruangan yang tidak boleh, walaupun jaksa siapapun tidak boleh memakaikan borgol, tidak boleh memakaikan rompi, karena itu adalah ruangan yang steril, ruangan yang harus dihormati. Itu adalah ruangan sidang. Kalau membedakan ini saja tidak bisa, kasihan masyarakat yang mendengarkan saat ini. Kalau tidak bisa membedakan ini ruangan apa, kasihan masyarakat. Tolong Anda belajar dulu bisa membedakan ini ruangan apa. Bapak Ini berdua ruangan hadir kan? Bapak berdua hadir langsung iya, kan? loh, saya yang Mendampingi langsung. Bang Julius lihat kan Tidak ruangannya? tahu. Jadi kalau tidak bisa membedakan ini ruangan apa, ini ruangan sidang. Kalau ruangan sidang itu ruangan steril. Setelah pintu itu menjadi kewenangan jaksa. Mau diborgol, mau dipegangin banyak orang perempuan, silakan. Tapi kalau masih ruangan ini adalah ruangan steril, hormati. Itu marwah pengadilan. Kendali penuh majelis hakim. Kendali penuh majelis hakim. Ruangan sidang itu. Oke. Itu ruang sidang. Kalau ruang sidang hormati, tidak boleh macam-macam seperti ini. Pintu itu ada pintu. Setelah pintu silakan mau diborgol, mau dipegang, mau banyak ibu-ibu megang Nikita silakan. Oke, Bang Julianus singkat Bang dijawab dulu Bang. Supaya kita meluruskan publik juga ini mana yang paling tepat dan presisi. Tetap saya kembali kepada soal konstitusi kita bang ya. Dalam Undang-Undang 48 tahun 2009. Setelah berhentinya persidangan dan majelis hakim menutup itu, maka itu adalah domain jaksa. Dan kemudian jaksa bertanggung jawab terhadap terdakwa. Bagaimanapun ceritanya, jaksa harus bertanggung jawab terhadap terdakwa dan membawa kembali pertahanan. Demikian bang. Soal domain pun masih belum ketemu nih sepertinya. Boleh gunakan mic lagi Bang. Kalau tidak bisa membedakan antara ruangan sidang dan ruangan bukan sidang, tersesat masyarakat, kasihan. Kalau ini ruangan sidang itu. Abang boleh sambil berdiri Bang? Tunjukin langsung sini Bang. Kalau ini ruangan sidang, Abang yang hadir langsung ke persidangan boleh. Ada saya. Enggak, Bang Julianus datang nggak ke persidangan? Datang. Pernah lihat ini? Ini ruangan sidang. Oke. Tidak ada Ini majelis ya. hakim. Sehingga sini ada saya saat ini. Abang saya tetap ada aja di Bang. Unsur. Aman Bang, ini belakangnya terus Bang. Ya, jadi di sini ini ruangan sidang ini. Oke, ini ruangan sidang. Di sini tidak boleh manusia pun melecehkan ruangan ini, termasuk memborgol, tidak boleh. Tapi kalau sudah ada pintu Nah ini Bang, sebelah kanan- nunjuk-nunjuk ini bukan melecehkan ini Bang ya? nggak ada, ini kan lagi nggak ada. kita tunjuk-tunjuk mereka. Ini debat aja nih, debat biasa. Debat aja biasa. Ini sudah selesai sidang ini. Debatnya apa Sudah Bang? selesai. Coba diulang Ini Bang supaya masyarakat persoalan tahu Bang. Pada saat dia memaksakan untuk memasangkan itu baju, kita keberatan. Tolong kalau pasangkan di luar ruangan ini. Ada pintunya sebelah sana. Setelah pintu itu silakan, Anda punya hak. Tapi kalau ini adalah ruangan steril, diborgol tidak boleh, dipakaikan rompi tidak boleh. Karena ini ruangan sidang, itu kan ruangnya majelis hakim. Jawaban ini sudah diulang 3 kali, penegasan betul-betul Kalau ya. harus simple Pak. Kau aja yang tolol Andromeda. Ngapain kau ulang-ulangi debat kusur kayak gini? Langsung lempar aja ke profesornya supaya valid. Tapi itulah buruknya ya.
pengacaranya dari RG nih ya, dia memaksakan bahwa Nick Mir tuh kena contempt of court ya. Kenapa? Nggak bisa mempidanakan Nikita Mirzani ya di persidangan ini ya. Udah mulai pesimis ya untuk mempidanakan Nick Mir ya. Makanya larinya ke contempt of court. Betul omongan Hotman Paris, jangan sampai pokok materi tentang dakwaan itu terkaburkan hanya masalah-masalah seperti ini. Nick Mir sudah berhasil membuat massa bersimpatik dengan dia. Habis ini fokus ke perkaranya. Ya, kami nggak sabar untuk menonton, mereact yaitu persidangan Nick Mir. Support terus, thank you guys, bye bye.